Selamat siang. Ya, hari ini kita belajar tentang gangguannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan teoritisnya adalah memahami konsep dasar tentang ini, kelompok diagnosis gangguan mood atau afektif. Rasanya adik-adik juga sudah belajar tentang semuanya ya, yang lain-lain juga sudah diajarkan. Tujuan praktisnya adalah ini, untuk menghadapi kasus yang di lapangan dan mengetahui sudut pandang menggunakan kompetensi ini untuk variasi kasus nyata dan persiapan ketika adik-adik UKM PPD. Ini fakta yang terjadi ya. Dari data WHO di tahun 2018 ada 350 juta orang sedunia yang mengalami, disebut sebagai terapi yang termahal karena dia sifatnya hilang timbul. Apa hilang timbul ya memang dari penyakitnya demikian, lalu kemudian ada ketidakpatuhan dalam berobat. Lalu juga disebutkan sering terjadi salah diagnosis. Pada data Riskesdas ini dari dalam negeri ya, gangguan mental emosional di Indonesia ini paling tinggi di kelompok usia lebih dari sama dengan 15 tahun, yaitu sekitar 9,8%. Oke. Ini sebarannya adik-adik ya, dari umur termuda itu sekitar 5 sampai 14 tahun, naik terus sampai 70 lebih tahun ya, 70 tahun lebih itu juga bisa mengalami depresi. Kalau dari data ini yang tertinggi adalah sekitar 20 sampai 24 tahun, tapi rupanya data itu kan bergerak terus ya. Sekarang itu yang tinggi sekitaran remaja 15 tahunan. Di sini di Indonesia ini data juga dari Riskesdas. Dulu tahun 2013 dia masih naik turun. Naik turun ini sebetulnya kita bisa karena yang melapor, jumlah yang melapor itu mungkin tidak banyak, di satu sisi di tempat lain itu yang melapor banyak, itu kan terkait sama kultur ya, kultur dan budaya juga. Jadi masing-masing daerah punya sebaran yang lebih variatif. Sedangkan di tahun 2018 mungkin karena generasinya berbeda, lalu awareness-nya juga berbeda. Jadi terutama di generasi adik-adik sekalian ini kan biasanya lebih speak up ya, lebih gampang untuk menyampaikan apa yang dirasa, yang dikeluhkan begitu ya. Jadi sebarannya terlihat lebih merata. Rata-ratanya di angka 9,8% itu di seluruh Indonesia. Di seluruh gangguan bipolar biasanya ya orang datang dengan mood yang berubah-ubah, itu kita bisa diagnosis dengan gangguan bipolar. Apakah dia episode yang manik atau yang depresi. Variasi lainnya adalah ada baby blues. Jadi baby blues juga bentuknya swing mood juga. Cuman dia kaitannya jelas ketika ketika apa? Ketika ada kehamilan dan persalinan. Salinan nanti kaitannya sama postpartum depression. Kalau diteruskan bisa sampai dengan gangguan psikotik pasca persalinan. Pada kondisi ini perlu diketahui kompetensinya adalah 3. Bukan gawat darurat, disarankan untuk merujuk. Nanti adik-adik juga harus belajar karena rujuk itu kan menyelesaikannya di kompetensi yang lebih ya. Pada akhirnya ketika pasien sudah stabil, sudah oke, sudah bisa di-maintain, kami akan kembalikan, dirujuk balik ke PPK 1 ya, ke tempat eh, pusat penanganan yang pertama. Selain itu juga ada, selain depresi dan bipolar, ada juga dengan gangguan siklotimik. Ada depresi endogen, dia sendiri, jadi unipolar depression, ada gangguan distimia, ada depresi dengan neurosis, ada yang tidak terklasifikasi. Ini malah kompetensinya 2, karena bukan biasanya, kadang-kadang dia double, sifatnya double depression. Ini adik-adik di kompetensi 2 ini diharapkan mampu mendiagnosis, merujuk, dan menindaklanjuti juga setelah merujuk balik. Gangguannya
gangguan psikotik, ya, dari gangguan jiwa itu dibagi menjadi tiga yang besar, yaitu gangguan psikotik, gangguan non psikotik atau neurotik, dan gangguan pervasi. Ini berdasarkan kita masih berkiblat pada PPDGJ 3 dan ICD-10. Untuk gangguan psikotik, adik-adik sudah belajar tentang gangguan psikotik organik dan non-organik atau fungsional. Dengan kalau ke bawah lagi kita akan menjumpai gangguan mental organik, gangguan mental perilaku, skizofrenia, dan gangguan mood dengan ciri psikotik. Sedangkan untuk gangguan non-psikotik atau neurotik terbagi menjadi gangguan mood, gangguan anxiety, gangguan kebiasaan, dan gangguan kepribadian. Untuk gangguan pervasif, kita akan menemui gangguan retardasi mental, autisme, dan gangguan emosi dan tingkah laku. Nah, untuk gangguan mood, gangguan neurotik sendiri, itu sebetulnya yang F3 ini itu gangguan mood dengan ciri psikotik. Dia sesekali ada di sini karena dia ada ciri psikotiknya, tapi sejatinya dia tetap ada di gangguan psikotik, non psikotik atau neurotik. Ada variannya. Nanti dia masuk di klasifikasi atau di level yang sangat berat biasanya. Untuk gangguan psikotik, ini tadi ya, gangguan mood psikotik yang tadi abu-abu, yang tengah-tengah tadi dengan tanda panah ungu, terbagi menjadi gangguan manik dengan gejala psikotik, gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik, lalu gangguan GAB episode kini depresi dengan gejala psikotik, lalu gangguan episode depresi berat dengan gejala psikotik. Untuk gangguan non psikotik atau neurotik lebih jelasnya ada di gangguan hipomanik atau manik, GAB kini hipomanik atau manik, GAB episode kini depresi ringan sedang berat, dan episode depresi ringan sedang berat tanpa gejala psikotik. Berdasarkan PPDG 3, ICD-10, gejala mayor untuk gangguan depresi ya, ini sebetulnya ada kita sebutkan 3A. Alergia, anhedonia, dan afek depresi. Seperti yang diketahui, gangguan mood itu kalau kita bicara bipolar berarti ada dua kutub. Selain kutub yang depresi, kita akan menemukan kutub lain, yaitu kutub yang manik. Ciri-cirinya apa? Ya berarti kebalikan dari depresi. Dia akan sangat bersemangat, dia akan sangat luar biasa ya semangatnya, dan afeknya nggak mungkin depresi ya. Afeknya lebih meningkat. Apakah elasi, ekstasi gitu ya. Untuk gejala minor kita bisa dengan akronim GCAPS. Apa itu? Gangguan tidur atau sleep ini, ada gangguan terhadap minat atau interest atau inisiatif, ada guilty feeling, ada self esteem yang kacau, entusiasmenya juga tidak baik, lalu ada gangguan konsentrasi, gangguan selera makan ya, gangguan makan apakah berkurang makannya atau malah bertambah. Tidak semua gangguan depresi itu malas makan. Ada juga gangguan depresi yang gejalanya adalah banyak makan. Lalu ada pesimistik, jadi pandangan terhadap masa depannya suram. Jangan jangan dilupakan tentang suicidal idea. Ini penting karena nanti ini akan menggiring gangguan ini menjadi makin berbahaya. Jadi kalau adik-adik belajar tentang kegawat daruratan, adik-adik akan menemukan bahwa tentang suicide itu di situ ya, masuk di kegawat daruratan psikiatri. Lalu onsetnya terjadi sekitar 2 minggu atau kurang dengan atau tanpa stresor. Kalau lebih berat kita bisa, maksudnya gejalanya, bukan gejala, penyebabnya itu sesuatu yang berat, dia bisa kurang dari itu tadi di onset tersebut. Perhatikan episode sebelumnya, tolong. Ketika pasien datang dengan depresi mungkin ya, jadi bedakan antara apakah ini depresi tunggal atau malah varian depresi pada gangguan bipolar. Jadi perlu adik sekalian ditanyakan sebelumnya bagaimana. Apakah kecenderungannya yang muncul adalah mood yang turun atau malah dulunya dia pernah moodnya naik. Nah, nanti akan menjadi catatan di situ. Waspadai pada kasus kambuhan ya, karena ini merupakan tanda awal. Oke, sekarang ke simptomatologi. Biasanya wajahnya tetap ya baik sesuai usia. Itu beda dengan gangguan yang psikotik ya. Dan tampak tidak bercahaya. Jadi tidak seger begitu. Kesadarannya bervariatif antara berubah sampai dengan batas normal.
Untuk gangguan-gangguan yang sifatnya sih ringan sedang itu biasanya normal atau bahkan berat. Tapi kalau berat dengan gejala psikotik, nah itu yang masuk di kesadaran yang berubah. Kontaknya bisa minimal, bisa lancar. Jadi variannya luas. Orientasinya biasanya baik, dia tidak ada gangguan ini orientasi ya. Mood affect-nya tuh, ditanyakan apakah dia senang, sedih, gembira, atau bahagia. Sejauh ini bagaimana yang dia rasakan, kemudian efek yang muncul seperti apa. Bervariasi antara dangkal, tumpul, disforik, depresi, hipomanik. Kadang-kadang ekspresinya tuh tertawa, tapi adik sekalian harus bertanya tentang moodnya dan bagaimana yang sampai, yang dia rasakan. Kemudian biasanya selaras, tapi juga bisa jadi tidak selaras. Seringkali dapat diraba-rasakan karena dia kalau variannya yang ringan, sedang, dan berat, itu kan tidak ada gangguan psikotik ya, biasanya kita tahu. Tapi kalau gangguannya sampai dengan berat, bisa jadi tidak dapat diraba. Kemauan juga demikian. Ada yang meningkat, ada yang menurun, tergantung tadi ya, apakah dia unipolar atau bipolar. Kemudian psikomotornya juga bervariatif, antara dia tenang, bisa sampai agitatif atau gelisah, bisa sampai menyerang, bisa terjadi gaduh gelisah, bisa distonia, bradykinesia. Nah, kalau ada muncul distonia dan bradykinesia, perhatikan apakah ini merupakan efek samping dari obat. Kalau pasiennya rajin berobat. Kemudian kita lihat proses berpikirnya. Bentuknya biasanya dia macam-macam ya. Ada yang realistik, tergantung sebetulnya. Ada juga yang realistik. Asosiasi, arus pun demikian, bervariasi, isi pun demikian. Di beberapa kasus untuk gangguan isinya selaras dengan gangguan moodnya. Misalnya ada waham ya, taruhlah dia dengan varian yang berat ya, berat dengan gejala psikotik. Dan ada gangguan isi pikir. Apakah waham atau pikiran tidak memadai? Biasanya kontennya, isi waham dan PTM-nya ini apa namanya sesuai dengan perasaannya. Kalau dia modelnya adalah depresi, maka wahamnya biasanya waham yang arah-arahnya ke situ. Maka dia menjadi yang tidak berdaya, lalu ada rasa bersalah yang berlebihan. Sedang sebaliknya, jika kalau dirasakan lebih dominan kondisi maniknya, maka wahamnya pun arahnya ke situ. Apakah dia menjadi merasa ya jadi ada paham erotomania, dia merasa yang paling cantik, banyak orang yang suka sama dia, atau ada waham-waham lainnya yang selaras dengan moodnya. Sebentar ya. Yes. Gangguan persepsi termasuk ya ini juga mengikuti pada kondisi-kondisi yang berat biasanya ada gangguan persepsi dan halusinasi. Ada juga ilusi, mungkin ada personalisasi dan derealisasi. Kalau intelijensi biasanya kesannya cukup. Biasanya mereka memahami situasinya. Kalau dia memahami situasi, biasanya intelijensinya itu cukup. Apa bukan apa tidak mungkin ada di orang dengan intelijensinya kurang? Ya mungkin-mungkin saja. Tapi rata-rata intelijensinya baik. Etiologinya ini ya, pada tahun 2020 depresi mayor ini merupakan varian dari gangguan mood yang terbanyak. Dicatat oleh WHO untuk depresi mayor ini beban kesejahteraannya lebih besar. Jadi disability annual life year-nya itu besar. Unipolar itu sekitar 20 sampai 40%, bipolar itu sekitar 3 sampai 6%. Jadi orang-orang dengan gangguan depresi mayor unipolar maupun dengan bipolar itu dibandingkan dengan orang normal, mereka memiliki disabilitas yang lebih besar. Tuh, gambarannya ada di nomor 2. Jadi dia kemampuan
keseluruhan daily activity-nya, kemampuan keseluruhannya dia itu menurun. Pada unipolar sekitar 20-40%, bipolarnya sekitar 3-6%. Pusat gangguannya usia 18 sampai 45 tahun, membaik di usia 5 sampai 55 tahun. Kegawat daruratan yang terjadi 90%-nya kasus bunuh diri diawali dengan gangguan mood. Ada juga dengan disertai dengan penyalahgunaan zat, ada agresivitas akal, bisa lihat, dan symptom. Yang menjadi catatan sering kita temukan adalah di kasus bunuh diri dan awalan self harm ini banyak sekali. Untuk gender ini berdasarkan data, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Apakah tidak banyak? Banyak juga laki-laki, tapi mungkin melapornya lebih banyak perempuan juga bisa. Jadi akhirnya tercatatnya perempuannya lebih banyak. Pada status pernikahan yang sendiri lebih banyak daripada yang sudah menikah. Pada perceraian yang sudah bercerai malah laki-laki. Sebaliknya ya, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Untuk etnis di kalangan kultur atau budaya tertentu, suku tertentu, suku minoritas lebih banyak daripada suku yang mayoritas. Ekonomi yang rendah lebih banyak daripada yang berstatus ekonomi tinggi, dan secara geografis malah masyarakat kota dikatakan lebih banyak daripada masyarakat desa. Oke. Secara neurobehavior ya, secara neurotransmitter ya, etiologi gangguan mood itu dipengaruhi dari 3 neurotransmitter ini, yaitu dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Dopamin itu bertanggung jawab atas awareness, kewaspadaan, kesejahteraan, gitu ya. Motivasi, working memory. Sedangkan norepinefrin dia akan bertanggung jawab pada konsentrasi. Jadi variannya adalah ini, rasa ketidakpastian, ragu-ragu, ada obsesi, learning memory. Tadi working memory, kalau di norepinefrin dia menjaganya ya, jadi learning memory pada disabilitas. Serotonin berpengaruh bertanggung jawab pada relaksasi. Jadi gangguannya nanti akan sampai dengan mengantuk, insomnia, lalu anxiety, demensia, recall memory. 3 neurotransmitter ini kalau misalnya terjadi gangguan, ya itu bisa menyebabkan gangguan ini. Ya, monoamin itu ada 3, serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Balance mood dipengaruhi oleh appetite, endurance, dan relaxation. Ketiganya harus seimbang. Oke. Kalau dari psikoneuroendokrinologi dikatakan ada kekurangan magnesium, bisa hiper, bisa hipokalium, ada kortisol yang meningkat. Jadi ada tesnya dengan tes dexamethasone suppression. Berdasarkan psikoneuroimunologi, ini terbiasa disebutkan adanya sistem imun yang terganggu. Jadi sitokin tubuh ini terganggu, interleukin, TNF. Lalu pada gangguan genetik, gangguan depresi, bipolar, atau unipolar itu juga ditemukan terbanyak kalau orang tua atau keluarga kita ada yang terkena gangguan yang sama. Biasanya potensi ke kitanya atau ke ke apa namanya, ke anak cucunya itu lebih besar. Secara kultural, macam-macam ya. Kalau kultural itu mengikuti perkembangan zaman, faktor tantangan masa kini, stresor. Mungkin zaman dulu bukan suatu hal yang dianggap stresor. Rupanya sekarang makin detail menjadilah dia sebagai suatu stresor. Persaingan misalnya akhirnya menjadi kurang harga dirinya, self esteemnya beda dari dulu. Dulu dan sekarang orang menilai value seseorang itu berbeda, itu perkembangan zaman ya, atau di budaya-budaya tertentu, termasuk pengaruh kepercayaan agama dan sebagainya. Kalau ini variannya juga besar. Penata laksanaan secara holistik kita ada 5. Ini perlu diingat-ingat ya, secara biologi, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Secara biologis tentunya untuk
Karena tadi adik-adik sudah belajar tentang gangguan neurotransmitter yang imbalance tadi, maka dari itu kita perlu memperbaiki supaya dia menjadi tetap balance. Diberikanlah psikofarmaka. Psikofarmakanya nanti kita bicarakan. Kemudian selain itu ada lagi terapi lain yang non psikofarmaka, yaitu ECT atau electroconvulsive therapy. Untuk sekarang ada tambahan lagi dengan TMS atau transmagnetic stimulation, termasuk juga nutrisi karena tadi ada kekurangan magnesium ya. Pola hidup sehat tadi juga ada ya, dan olahraga atau diet. Secara psikologis kita perlu berikan psikoterapi, kita perlu berikan juga konsultasi, pendampingan, dan pelajaran atau pengajaran tentang manajemen stres. Secara kultural tadi ya, disebutkan etiologinya kan, stres yang berkembang saat ini. Setiap orang harus mempunyai kemampuan manajemen stres. Secara sosial, kita bisa berikan family therapy kalau memang stresor itu ada di keluarga. Tapi rata-rata terkait memang keluarga ya. Atau ekonomi itu nanti misalnya itu untuk behavior therapy, lalu terapi okupasi dan vokasi. Secara kultural perlu pengetahuan tentang sikap terhadap kepercayaan budaya, termasuk tradisional. Secara spiritual itu jangan pernah ditinggalkan tentang penguatan ibadah dan prasangka yang baik kepada Yang Maha Mengetahui. Kalau secara umum ini ya, secara psikofarmaka, bagaimanakah tata laksananya? Kalau adik-adik perhatikan tiga hal tadi ya, gangguan psikotik, neurotik, dan gangguan pervasif. Pervasif itu menetapnya itu dari pertama kali pertumbuhan manusia. Jadi memang agak sulit itu. Nah, di antagonis dopamin, rupanya kita bisa berikan itu mulai dari gangguan psikotik. Adik-adik akan belajar tentang obat antipsikotik. Nah, obat antipsikotik itu dia bekerja sebagai ini, antagonis dopamin. Oleh karena itu, dia akan menyelesaikan gangguan ini. Dan setengah dari gangguan neurotik. Untuk gangguan neurotik, kita perlu sedikit, ini mungkin sedikit agonis GABA, tapi rupanya kita nih, utamanya adalah dengan agonis serotonin. Adik-adik belajar di sini ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang monoamin, dopamin, serotonin, dan satu lagi norepinefrin. Pada dopamin defisit yang terjadi adalah, jadi depression ini dia bisa karena dopamin defisit dan serotonin defisit. Oleh karena itu pada nanti pengobatannya kombinasi dari keduanya. Cuman ini perlu diperhatikan hati-hati terhadap munculnya Parkinson-like symptom dan anhedonia yang makin parah. Demikian juga dengan serotonin defisit. Hati-hati akan munculnya OCD-like symptom dan impulsivity. Ada gangguan mood itu rupanya ada dua varian yang besar ya sebetulnya. Yang makin dekat dengan gangguan psikotik, walaupun sebenarnya dia termasuk gangguan psikotik, adalah gangguan skizoafektif. Skizoafektif itu dia terbagi menjadi manik, depresif, dan campuran. Temannya yang lebih condong ke gangguan neurotik adalah gangguan mood yang psikotik. Apakah dia manik dengan ini, manik psikotik, bipolar dengan psikotik, maupun depresi psikotik. Untuk nomor satu ini dia muncul lebih dahulu, proses berpikirnya muncul lebih dahulu, lebih dominan, sama-sama dominan dengan gangguan afektifnya. Jadi kita akan menemukan gangguan skizofrenia dan gangguan afektifnya ini persentasenya sama. Sedangkan pada gangguan mood psikotik yang muncul lebih awal justru gangguan moodnya dulu. Jadi gangguan mood yang muncul menjadi lebih dominan, kemudian gangguan proses berpikir muncul kemudian mengikuti moodnya. Gitu ya. Makanya tadi kalau kita perhatikan di simptomatologi, sebetulnya emosinya tadi dapat dirasakan ya. Karena sebetulnya dia muncul gangguan moodnya dulu, baru gangguan proses berpikirnya.
Pelaksana gangguanmu, seperti halnya ini ya, kita akan perlu antidepresan. Golongan yang paling sering adalah golongan SSRI. Fluoxetine, dia half-life-nya 5 hari, sertralin lebih cepat, lalu venlafaxine malah lebih cepat lagi. Dosisnya bisa sehari sekali atau bisa terbagi jika pasien tidak kuat sama efek sampingnya, sedangkan kita sangat membutuhkan obat itu untuk pasien lebih stabil. Lalu hati-hati dengan penggunaan antidepresan yang ganda ya, misalnya bersamaan antara SSRI dan MAOI. Hati-hati akan terjadi serotonin syndrome. Nanti kita lihat seperti apa kondisinya kalau kebanyakan. Nah ini, serotonin syndrome kalau dia munculnya ringan akan muncul midriasis dan shivering atau gemeter. Kalau moderate, oh ini sih lanjutannya, berkeringat dan ada takikardi yang ringan. Pada yang kondisi moderate, ada perubahan status mental, dia menjadi gelisah, disorientasi, atau malah dia lebih, ya gelisah ya, geraknya lebih banyak gitu. Hiperaktivitas otonomi terjadi, muncul rigiditas, takikardi, atau hipertermia dengan suhu di atas 40 derajat. Neuromuscular abnormalities, ada tremor, bonus, atau malah hiperrefleksia. Ada gangguan yang lebih berat, muncul delirium, rigiditas, kemudian hipertermi, hipertensi, dan takikardia. Bagaimana manajemennya? Seperti biasa, tetap harus diperhatikan BCD-nya. Observasi 6 jam, kalau perlu stop dulu semua, kita berikan benzo untuk relaksasinya. Kemudian dimonitor kondisi jantungnya, ciprofloxacin, bisa dimasang dengan dimasukkan ke ICU, jangan berdiri sendiri, jangan ini kita harus konsultan kalau seperti ini. Biasanya yang bekerja sama dengan kita adalah dari sejawat dari penyakit dalam. Serotonin sindrom penyebabnya ini ya, serotonergic agonis, yaitu dari golongan antidepresan, misalnya dari golongan SSRI. Tapi rupanya bisa juga muncul dari golongan obat yang lain, misalnya analgesik, amfetamin-like drugs, dan obat-obat migrain. Konsepnya kurang dari 24 jam. Gejalanya yang muncul tadi ya, perubahan status mental, rigiditas otot, hiperrefleksia. Terapinya diberikan benzodiazepin, golongan benzodiazepin, psikoterapi tadi, ventilasi yang cukup, dan obat yang menyebabkan paralisis. Ide yang lain yang muncul bisa jadi kita lihat itu mirip-mirip dengan SNM atau sindrom neuroleptik malignan. Tapi pada SNM ini penyebabnya bukan obat-obat serotonergic atau SSR atau antidepresan, tapi lebih karena golongan dopaminergic agonis. Dalam hal ini bisa obat antipsikotik, bisa obat-obat Parkinson, atau bahkan metoclopramid. Jadi pasiennya misalnya datang dengan modelan seperti SNM, tanyakan dulu riwayat pengobatannya. Kalau rutin berobat di misalnya polijiwa di mana, ya adik-adik boleh mewaspadai penyebabnya adalah obat-obat antipsikotik. Namun jika ternyata tidak pernah, perhatikan dua obat ini. Jangan-jangan kemarin minum obat muntah atau barusan minum obat anti muntah. Apa tuh ini? Oh ya, jadi muncul SNM-nya. Ini bisa dari mulai hari ya, onsetnya sampai dengan berminggu-minggu pasca minum obat tersebut. Gejalanya ada hiperaktivitas neuromuskular, bradyrefleksia, dan low rigidity. Tapi ini disebutkan rigiditas ini itu sebenarnya global, nggak cuma karena SNM. Pengobatannya diberikan bromokriptin, biasanya ini berkaitan dengan ini ya, karena dia ada dopaminergic agonis, kita akan butuh obat yang membuka blok dari dopamin, yaitu bromokriptin. Lalu dantrolin atau aman tadi.
Hipertermi malignan, hati-hati juga penyebabnya karena subsinilkolin mungkin atau general hysteria halogenatif muncul di kurang dari 24 jam gejalanya CO2 meningkat, flushing, hipertermi, rigiditas, hiperefleksi. Terapinya sama, antrenalin, cooling, ya, dilakukan cooling dan oksigenasi. Untuk anti-muscarinic toxicity, perhatikan penyebabnya golongan anti-muscarinic bisa karena atropine like drugs, antihistamin, Parkinson medication, atau yang lainnya. Dia juga muncul kurang dari 24 jam. Gejalanya delirium, agitasi, tonus ototnya masih normal, refleksi normal, hot and dry skin, ada retensi urin, ada reduced bowel sound, penurunan visi usus ya. Tentunya treatmentnya stabilisasi ABCD tadi dan diberikan visostatin. Lalu bagaimana prognosis? Ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Kepribadian komorbidnya seperti apa? Pada ciri kepribadian tertentu bisa tuh kita perbaiki kondisinya jadi autonom ya. Tapi di ciri kepribadian yang lain atau gangguan kepribadian sebaliknya yang terjadi malah prognosisnya malam. Bagaimana sifatnya? Dia akut atau kronis? Tentunya kalau makin baik, makin cepat ditangani ya akan menjadi lebih baik ya prognosisnya dibandingkan yang sudah kronis atau refrakter. Lalu bagaimana dengan jenis gangguan moodnya? Kalau dia stabil, apakah unipolar maupun bipolar, biasanya dia baik prognosisnya. Sebaliknya, jadi tadi kan sudah disebutkan karena ini gangguan yang termahal karena hilang timbul dan relapse balik-balik. Semakin sering dia relapse, sekarang makinlah dia malam dosisnya. Umur muda atau lanjut. Nah, disebutkan prognosis yang bonam itu di umur 20 sampai dengan 55. Makin muda gangguannya, padahal tadi yang terbanyak ya, umur itu kurang dari 16 tahun itu tentunya makin sulit. Demikian juga kalau lebih dari 65 tahun, makin malam prognosisnya. Seperti halnya pengobatan gangguan jiwa yang lain, lebih cepat diberikan intervensi dan kepatuhannya baik, tentu prognosisnya juga makin baik. Intervensi yang terlambat, tidak rutin, tidak patuh berobat, menyebabkan prognosis makin malam. Ada atau tidaknya faktor pencetus? Kalau ada, malah enak, makin bonam. Tidak ada faktor pencetus, makin berat, makin prognosisnya makin malam. Mengapa demikian? Identifikasi faktor pencetus akan memudahkan kita melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan kan tidak hanya secara psikofarmaka, tapi juga dengan tadi secara psikologi kita bisa berikan psikoterapi. Nah, itu teridentifikasi itu malah lebih enak, jadi lebih gampang. Kita masuk ke area psikoterapinya itu lebih tepat sasaran daripada tidak tahu kenapa tahu-tahu muncul depresi, tidak tahu kenapa tahu-tahu muncul maniknya. Nah itu lebih lebih sulit ya karena nggak ketemu kenapanya. Ada tidaknya faktor keturunan rupanya juga termasuk di sini mempengaruhi prognosisnya. Seseorang yang ada faktor keturunan tidak ada malah lebih enak. Jadi lebih bagus dibandingkan dengan yang ada faktor keturunan. Demikian sedikit sepintas tentang gangguanmu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan.